Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua. Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik, saat ini kita kembali bersama-sama akan belajar sebagian dari firman Tuhan. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan sama-sama membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, kami ucap syukur pada kesempatan saat ini kami membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan saja yang memimpin setiap kami, memampukan kami untuk bisa mengerti dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terus bertumbuh di dalam takut akan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan baca dari kitab Yeremia pasal 25 ayat 1 sampai ayat ke-14. Tetapi saat ini kita hanya akan membaca dari ayat ke-4 sampai ayat ke-7. Dan nanti kalian semua membaca kembali semua ayatnya. Yuk kita akan baca bersama-sama. Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hamba-Nya, para nabi, tapi kamu tidak mau mengarahkan telinga untuk mendengarkannya. Kata mereka, bertobatlah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, supaya kamu tetap tinggal di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Jangan mengikuti ilah lain dengan beribadah dan sujud menyembahnya. Jangan membangkitkan murkaku dengan buatan tanganmu, supaya aku tidak mendatangkan malapetaka ke atasmu. Akan tetapi, kamu tidak mendengarkan aku. Demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu membangkitkan murkaku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Nah, adik-adik, di sini bahwa Nabi Yeremia mengkisahkan Tuhan Allah tidak kehabisan cara untuk menegur umatnya. Tuhan Allah menegur lewat para nabi-nabi sebelum Nabi Yeremia sampai kepada Nabi Yeremia berulang-ulang terus-menerus mengingatkan supaya bangsa Yehuda bertobat dari kesalahan mereka, dari dosa-dosa mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah mereka tetap keras hati, mereka tidak mau mendengarkan, sehingga di ayat ke-7 dikatakan, firman Tuhan, sehingga kamu membangkitkan murkaku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Dan berakibat adalah penghukuman dari Tuhan Allah. Nah adik-adik, Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabar. Berkali-kali Tuhan menegur, berkali-kali Tuhan mengingatkan supaya bangsa Yehuda mau bertobat, karena tujuan dari penghukuman adalah pertobatan. Tetapi ketika bangsa Yehuda menyia-nyiakan kesempatan yang ada, ujung-ujungnya adalah apa yang mereka perbuat, hasilnya adalah mencelakai mereka sendiri, kemalangan mereka sendiri. Jadi itu adalah perbuatan dari mereka sendiri. Nah adik-adik, lewat pembacaan Alkitab pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, tetapi ketika kesempatan itu sudah tidak ada lagi, itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah adik-adik, selama kita masih hidup, selama kita masih diberi kesempatan, yuk kita terus mendekat kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dan percaya penuh dan tetap beriman kepada Tuhan. Jangan sampai kita seperti bangsa Yehuda yang hidup menurut pemikiran sendiri, menurut jalan sendiri, dan melupakan pertolongan Tuhan, melupakan perbuatan-perbuatan besar apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan mereka. Yang lebih mengerikan lagi, mereka melupakan Tuhan. Nah adik-adik, jangan sampai seperti itu ya. Yuk mari kita
mengisi hidup kita untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Kita hidup menurut kehendak Tuhan. Tentunya ini bukan perkara yang mudah, tetapi kita harus terus melatih diri kita untuk terus beribadah kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan senantiasa kita isi dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan, dan rajin ke gereja, rajin sekolah minggu, supaya hidup kita senantiasa diisi oleh firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan, Allah yang besar, senantiasa menuntun dan memimpin hidup kita. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami masih diberi kesempatan pagi ini untuk membaca firman-Mu. Ya Tuhan, kami tidak mau mendapat murka Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang terkadang kami melupakan Engkau dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, lewat firman Tuhan saat ini, mampukan kami saat ini dan ke depannya Tuhan, supaya hidup kami senantiasa mengikut sertakan Engkau dan mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mendekat kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan